juga Bu Kustiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin meminta waktu dari Bu Yanti untuk melengkapi rangkaian dari aktivitas saya di CGP Angkatan 9 untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dari Bu Yanti untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolahan selama ini dan bagaimana sih caranya untuk mengambil sebuah putusan. Seperti itu Bu, tujuan saya seperti itu. Berarti menggali ya? Ya. Menggali bagaimana sih apabila saya nanti menghadapi kasus-kasus yang saya hadapi, bagaimana saya bisa mengidentifikasi seperti itu Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mana sih itu merupakan dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral, itu bagaimana itu? Sebenarnya seperti ini ya Bu ya. Setelah Bu Kustiani tadi mengutarakan tentang kasus dilema etika dan bujukan moral tuh, ini adalah hal yang baru ya menurut saya ya. Setelah hal yang saya dengar, tapi saya akan berusaha untuk menjawab dari apa yang Ibu tanyakan. Sebenarnya dilema etika dan bujukan moral ini adalah merupakan dua masalah ya, yang sering kita hadapi dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Berarti bisa saya katakan yang namanya dilema etika itu adalah benar melawan benar, seperti ini Bu ya. Kemudian untuk yang bujukan moral itu adalah merupakan sebuah situasi ketika seseorang dihadapkan pada masalah benar berhadapan dengan salah, seperti itu ya. Nah, karena kita di sini ada dua kasus itu adalah mengandung sebuah kebenaran, maka cara saya mengidentifikasinya yaitu mendahulukan yang lebih besar mana nilai kebajikannya, kemudian baru saya akan pilih yang baik di antara yang terbaik, seperti itu Bu. Jadi mengambil terbaik dari yang terbaik. Iya. Saya akan mengambil terbaik dari yang paling baik. Okay? Karena apa? Dengan identifikasi tersebut, harapan saya nanti teman-teman yang saya hadapi akan benar-benar bisa saya pertanggungjawabkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada guru-guru yang tentunya turut berpartisipasi dalam pelaksanaan PBM dan juga jalannya roda yang ada di sekolah kami. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang tadi Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, nah seperti apa jenengan untuk mengambil itu sebuah keputusan? Untuk mengambil sebuah keputusan apabila menghadapi dua kasus tersebut ya, tentunya saya akan memegang 3 prinsip cara berpikir dalam pengambilan keputusan. Ya, 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip berbasis hasil akhir, kemudian prinsip berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berbasis perasaan. Sehingga dengan saya melaksanakan dengan prinsip-prinsip tersebut, harapan saya kembali lagi nanti apa yang saya ambil sebagai keputusan dalam sebuah kasus akan saya bisa pertanggungjawabkan. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan baik kasus untuk dilema etika maupun bujukan moral itu, yang pertama adalah saya harus bisa mengenali nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa saja sih yang terlibat di dalamnya. Kemudian saya akan mengumpulkan fakta yang relevan. Kemudian
dari apa yang telah lakukan itu, saya akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian saya akan berusaha untuk merefleksi apakah keputusan yang saya ambil itu sudah sesuai dengan kondisi sekolah pada saat seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini jenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif itu? Seperti ini ya, sebuah kasus itu dikatakan pengambilan keputusan dikatakan efektif apabila dalam mengambil sebuah keputusan itu saya tidak berdiri sendiri, tetapi saya harus selalu berkolaborasi dengan warga sekolah. Karena apa? Keputusan nantinya itu akan berimbas kepada seluruh warga sekolah, bukan saya sendiri. Oleh karenanya apabila dalam menghadapi sebuah kasus, saya akan saya konsultasi ya Bu ya, tetapi saya akan sharing. Saya sharing terlebih dahulu dengan salah satu guru yang terlibat dalam. Kemudian dari hasil itu nanti saya akan sharingkan ataupun saya tularkan kepada guru-guru yang lain apabila menghadapi kasus yang sama melalui rapat dinas yang saya lakukan, sehingga nanti dari itu nanti kita akan mendapatkan masukan yang lebih banyak, sehingga keputusan nanti kembali lagi keputusan yang saya ambil itu akan lebih valid dan kembali lagi kepada keputusan itu akan bisa dipertanggungjawabkan, dan nantinya juga keputusan itu selain bisa saya pertanggungjawabkan, kemudian seluruh warga sekolah juga akan bisa mentaati hasil keputusan itu dengan legowo, seperti itu. Pasti dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan-tantangannya Bu. Nah, biasanya yang pernah jenengan hadapi itu tantangannya itu seperti apa gitu? Pasti pernah gitu Bu ya? Ya, tantangan itu pasti ada. Tantangan itu di setiap permasalahan itu pasti ada. Agar kita itu menghindari tantangan dan kita bisa mencari sebuah solusi yang tepat, tentunya kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi pun. Kita harus bisa benar-benar mengidentifikasi apakah permasalahan yang kita hadapi itu apakah masuk ke dalam dilema etika atau kepada bujukan moral. Seperti itu kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi sehingga kasus itu kita bisa valid apakah masuk dalam bujukan moral atau di dilema etika, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu tentu jenengan mempunyai suatu agenda sendiri ya. Apakah ada jadwalnya sendiri atau langsung menyelesaikannya di tempat atau ada prosedur lain yang biasanya jenengan jalankan? Seperti ini nggih. Yang namanya kasus itu tidak bisa kita jadwalkan, tidak bisa. Sehingga apabila saya menghadapi kasus itu, maka akan saya lakukan pada saat saya menghadapi kasus itu. Kemudian apakah apabila kasus saya menghadapi kasus harus ada prosedur atau langkah-langkah yang harus saya lakukan, itu juga tergantung kepada besar kecilnya masalah tersebut. Seandainya saya menghadapi sebuah kasus dalam arti kecil ya Bu ya, dalam taraf kecil itu saya bisa mengidentifikasi kasus itu dengan pemikiran saya sendiri. Ya. Tetapi apabila kasus itu tergolong kasus besar, itu saya akan melibatkan seluruh warga sekolah, sehingga yang seperti saya utarakan tadi, karena apapun hasil dari sebuah keputusan itu nanti yang melaksanakan itu bukan hanya saya, tetapi juga seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk guru-guru yang ada di sekolah saya, seperti itu Bu. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu jenengan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Seperti ini ya. Kasus kan kita lihat tadi
kedalaman dari kasus itu sendiri. Apabila saya tadi langkah-langkah pertama kan saya akan berhubungan secara personal dengan orang yang secara personal dengan orang yang terlibat kasus tersebut. Kemudian kalau memang kasus itu sifatnya umum, saya akan men-sharingkan men-sharingkan dengan teman yang lain apabila menghadapi kasus yang sama. Ini loh solusi dari kasus yang seperti ini itu melalui seperti yang saya utarakan adalah melalui rapat-rapat yang ada di sekolah. Tetapi apabila dengan forum sekolah ini kok saya tidak bisa mengatasi itu, saya masih punya pimpinan, sehingga kasus itu untuk memecahkan kasus yang sifatnya agak besar itu kadang saya berkonsultasi dengan orang-orang yang di atas saya seperti pengawas ataupun juga PTK yang ada di Satkor. Seperti ini pun kemarin itu saya juga mempunyai sebuah masalah di kasus. Ada salah satu penjaga saya yang mempunyai identitas itu tidak sama. Jadi identitas yang ada di akte kelahiran dengan yang ada di ijazah itu berbeda. Saya pada saat itu tidak bisa langsung memutuskan identitas atau data secara personal yang saya ambil itu dari mana. Maka saya pilih yang dari ijazah atau dari akte kelahiran. Kemudian saya berkonsultasi dengan pengawas, kemudian saya diberikan solusi. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menggunakan data penjaga tersebut berdasarkan dengan akte kelahirannya. Seperti itu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran atau pengalaman jenengan yang bisa jenengan petik selama ini untuk memutuskan sebuah keputusan, Bu. Memang keputusan itu kadang tidak mudah, seperti itu. Jenengan yang bisa ambil pelajaran atau jenengan bisa petik seperti apa? Untuk memetik sebuah kasus agar kasus itu nanti pengambilan keputusannya tidak salah ya, berarti seperti itu ya. Yang saya utamakan adalah berkolaborasi. Saya akan selalu berkolaborasi baik dengan personal yang terlibat di dalamnya. Kemudian saya akan juga bertanya melalui rapat-rapat yang saya lakukan di sekolah. Dan kalau memang di lingkungan sekolah tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut, saya mempunyai pimpinan, saya akan berkonsultasi dengan pimpinan yang ada di lingkungan kecamatan saya seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan semua informasi yang telah jenengan dijabarkan. Semoga bermanfaat bagi saya, terutama dalam mengambil sebuah keputusan dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan seperti itu. Ya, jadi ini kan seperti ini Bu. Dalam sebuah pengambilan keputusan itu kita harus selesaikan dengan kolaborasi ataupun musyawarah, sehingga nanti hasil yang kita dapatkan itu kita perlu mempertimbangkan resiko yang paling terkecil untuk resiko yang paling kecil dari apa yang kita ambil dari sebuah kasus seperti itu. Jadi kita memilih adalah resiko yang paling rendah atau kita pilih kalau memang ada malah tidak resiko seperti itu. Terima kasih Ibu. Dan cukup, saya kira waktunya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, di sini saya minta waktu jenengan untuk melengkapi tugas saya di CGP Angkatan 9. Jadi di sini saya ingin menggali informasi lebih jauh lagi bagaimana sih jenengan dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti yang Ibu jawab.
Bersedia nih Bu ya? Insya Allah bersedia. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, pasti jenengan sudah lama ya memimpin di sekolah sini dan pengalaman jenengan pasti sudah banyak untuk mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolahan, sudah hafal betul mungkin jenengan. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau bujukan moral, biasanya Bu Is itu mengidentifikasinya itu dengan cara seperti apa ya? Untuk selama ini saya mengidentifikasikan kasus-kasus yang saya hadapi dengan melihat latar belakang dan mengenali kasus tersebut, sehingga kami bisa mengategorikan kasus tersebut di dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Jika kasus yang terjadi sama-sama benar, berarti kami memasukkannya atau mengategorikan di dalam dilema etika ya. Dan jika kasus tersebut masih antara benar atau salah, berarti kami memasukkannya di dalam bujukan moral. Dan bujukan moral itu biasanya malah condongnya ke mengindikasikan ke kesalahan. Terus untuk contoh kami melakukannya itu, misalnya apabila ada kasus seorang siswa yang terlalu sering mengikuti lomba, berarti banyak sekali waktu-waktu yang tertinggal dan mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan tertib, dengan istilahnya sesuai dengan jam pelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Tentunya itu sangat mengganggu sekali. Untuk itu siswa mungkin di sini kan berarti kami juga bingung juga. Untuk lomba juga penting, untuk sekolahan, pelajaran juga penting karena itu memang target mereka untuk menyelesaikan agar bisa tuntas. Nah, itu kami juga memasukkannya di dalam dilema etika. Terus misalnya lagi ada seorang, katakanlah bapak atau ibu guru yang sering tidak masuk atau izin, entah itu alasan pribadi atau lainnya, kemudian berusaha melobi ke operator ya, minta keringanan agar bagaimana supaya bisa izin tetap ikut absen. Itu kan bagaimana kami menutupinya, padahal itu jelas-jelas salah, tidak melanggar aturan gitu ya. Tapi kita lakukan dengan terpaksa itu masih bujukan moral kayak kalau seperti itu sudah masuk ke bujukan moral. Selama ini Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar, nah atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa ya? Kalau di dalam mengambil keputusan tentunya kami harus melihat dulu untuk bagaimana kami, walaupun dengan bagaimana caranya, kami harus tetap mengutamakan kepentingan siswa jangan sampai kami mengganggu siswa di dalam mendapatkan kebebasan belajar. Untuk itu kami akan mengambil keputusan betul-betul dengan hati-hati supaya siswa tetap bisa berpusat atau berkonsentrasi dengan belajarnya. Berarti kepentingan murid terlebih dulu ya, harus diutamakan harus nomor satu karena itu memang hak mereka melayani. Untuk seperti itu kan biasanya ada langkah-langkahnya Bu atau prosedurnya ya. Yang biasanya Ibu lakukan itu selama ini seperti apa? Untuk langkah-langkah agar kami memang betul-betul tepat di dalam penanganannya, itu memang satu yang diutamakan, mengenali nilai yang saling bertentangan. Terus yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Entah itu
misalnya Siswa itu iya sendiri. siswa itu sendiri, ataupun kadang ada siswa yang misalnya mempunyai atau bermasalah dengan pendidik bapak ibu guru misalnya. Terus yang ketiga, kita bisa mengumpulkan fakta yang relevan, karena memang fakta itu kalau tidak relevan kita akan kesulitan di dalam mengambil keputusan. Ngawur gitu. Seadanya. Kemudian mencari titik benar atau kesalahan mereka, karena kalau mereka mungkin mereka itu sudah melakukan sesuai dengan kapasitasnya, tetapi masih juga disalahkan, kan kasihan. Terus membuat keputusan. Setelah kita tahu semua itu, kita baru bisa membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah merefleksikan hasil keputusan tersebut, sehingga misalnya nanti anak bagaimana mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, akan tetap bisa melaksanakan pembelajaran tanpa beban. Karena mungkin kalau anak kadang kan setelah mereka melaksanakan kesalahan itu kadang ada rasa malunya juga. Nanti ujung-ujungnya ada bullying juga. Yang lebih bahaya ke situnya. Kasihan. Setelah jenengan merefleksikan seperti itu kan, nah ada yang jenengan anggap efektif, efektif. Oh, ini cara mengambil keputusan seperti ini. Nah, pada kasus-kasus dilema etika yang jenengan anggap efektif, itu contohnya seperti apa ya? Untuk langkah-langkah yang efektif di dalam menyelesaikan dilema etika adalah dengan kolaborasi bersama rekan guru. Penting sekali. Musyawarah ya. Musyawarah, karena sesuatu yang kita putuskan sendiri belum tentu benar. Terus membangun komunikasi aktif untuk mengetahui tingkat manfaat dan keputusan yang bijak, sehingga apa yang diputuskan adalah yang terbaik dengan harapan dapat mengakomodir kebutuhan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena memang kita pendidik mengutamakan siswa itu bagaimana mereka bisa mendapatkan haknya, bisa menuntaskan pembelajarannya. Nah, pasti dalam mengambil sebuah keputusan pasti ada tantangannya. Pasti ada, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Pasti. Nah, untuk tantangannya Bu, dalam menghadapi kasus yang ini membingungkan itu loh. Seperti apa ya? Banyak sekali tantangannya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika pasti ada. Hal-hal yang tidak terduga pasti dan muncul. Namun, bagaimana harus bijak dalam menyikapi kasus yang ada dan tanggung jawab dalam segala konsekuensi dan keputusan yang diambil. Jadi memang setiap ada kasus harus segera diambil langkah bagaimana agar mereka agar kasus tersebut bisa langsung terselesaikan. Dan yang terpenting adalah mengambil keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi memang harus perlu hati-hati sekali. Nah, untuk tantangan pasti ada, karena pasti ada pihak-pihak lain yang belum tentu sependapat dengan kita. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana kita pandai-pandainya mencermati hal tersebut. Nah, apakah untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu ada jadwal tertentu, atau jenengan bisa langsung menyelesaikannya di tempat, atau bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Anda jalankan? Kalau di dalam menyelesaikannya itu tentunya tidak ada jadwal tertentu. Yang penting begitu ada kesempatan kita untuk menyelesaikan, langsung kita selesaikan. Nah, iya, karena masalah pun apabila ditunda, hambar atau malah menghilang dengan catatan malah mungkin akan timbul lagi yang baru. Sehingga memang begitu ada kesalahan, begitu ada kasus, lebih baik segera mungkin kita selesaikan. Pasti ada
seseorang ya yang bisa membantu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah panjenengan untuk mengambil sebuah keputusan? Ada, pasti iya. Dan itu memang kita harus saling ini kerjasama sama ya. Mungkin kalau ada masalah yang ini susah untuk diselesaikan, nah biasanya Iya, kemana, ada yang di atasnya lagi ya Bu? ada ya. Iya. Kita mungkin bisa minta bantuan pihak satpol. Iya, Untuk satpol ya untuk dilibatkan ikut menyelesaikan masalah tersebut, karena ini kan memang di ranah pendidikan. Jadi kita tidak perlu, misalnya kalau kita mau meminta bantuan beliau kan juga nggak enak juga. Dan mungkin keputusan beliau juga mungkinlah bisa lebih tepat dari apa yang kita putuskan. Oke. Nah, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pasti ada pembelajaran yang kita petik dari pengalaman jenengan untuk mengambil sebuah keputusan. Iya. Di dalam menyelesaikan kasus tersebut memang kadang itu harus ada keputusan agar sesegera mungkin kasus bisa terselesaikan. Nah, untuk itu kami dibantu oleh para guru dalam menyelesaikan kasus tersebut yang dihadapi oleh sekolah, dan pihak-pihak lain juga diperlukan, harus fleksibel ya, siapa saja harus kalau mungkin mereka bisa dilibatkan memang harus dilibatkan. Terima kasih Bu. Sekian. Ternyata banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapat dari jenengan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang setiap hari kita hadapi ya. Tuh, Baik pasti itu ada baik itu skala kecil ya, maupun skala besar, itu pasti ada. Pasti saja. ada. Dan terima kasih untuk ilmunya Bu sekali lagi, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati jenengan. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya dan mohon undur diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.